Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dari jurusan dari Fakultas Ilmu Administrasi ingin menyampaikan presentasi tentang ilmu sosial budaya baca. Perkenalkan, nama saya Budi Setiawan dan rekan saya Ian Pratiwi ingin menjelaskan tentang model 3, yaitu manusia dan peradaban. Dalam sesi ini ada 2 kegiatan, yaitu penjelasan tentang peradaban, lalu tentang kegiatan kedua yaitu manusia dan peradaban. Kegiatan belajar 1 yaitu peradaban. Hakikat peradaban dan masyarakat yang adab. 1. Pengertian adab dan peradaban. Adab dalam kamus bahasa Indonesia berarti akhlak atau kesopanan dan kehalusan budi berarti. Civil berasal dari kata civi, yaitu orang yang tinggal di Jakarta, dan kata sivilitas berasal dari komunitas di mana orang-orang tinggal. Maka akhlak kesopanan dan budi pekerti adalah suatu konsep yang bersifat normatif. Dalam penjelasan Hutchinson pada tahun 1995 ada 4 penjabaran, yaitu 1. Bahwa suatu peradaban berlawan dengan istilah yang disebut barbarisme. Biasanya suatu peradaban berkaitan dengan ciri urban atau kota, hidup, menetap, dan terpelajar. 2. Peradaban merupakan sebuah entitas kultural yang di dalamnya tercangkup nilai-nilai, norma-norma, pola-pola pikir, institusi yang menjadi bagian terpenting dan diwariskan ke generasi ke generasi. 3. Sebuah peradaban adalah totalitas. 4. Peradaban memiliki fakta kesejahteraan dan yang membentang dalam kurun waktu yang sangat panjang dan bersifat dinamis. Dan 5. Peradaban bukan entitas politik, dan suatu peradaban tidak berpegang pada suatu tatanan penegakan keadilan kesejahteraan bersama, upaya pendamaian mengandalkan berbagai negosiasi atau penetapan berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah. Selanjutnya ada evolusi kebudayaan dan wujud peradaban dalam kehidupan sosial budaya. Menurut Feising dan kawan-kawan, peradaban sebagai suatu perkembangan dan perubahan dari kebudayaan yang telah mencapai tingkat tertentu yang diperoleh manusia, pendukungnya proses evolusi yang akan dan sudah terjadi di seluruh masyarakat dan kebudayaan di dunia yang terdiri dari beberapa tingkat. Selanjutnya ada perubahan, yaitu setiap kebudayaan pada masyarakat maupun di dunia ini selalu mengalami proses perubahan dan perkembangan secara sekaligus. Perubahan ini menyangkut tentang beberapa hal, baik berupa fisik oleh proses alami dan proses perubahan yang ada dalam kehidupan manusia oleh dinamika kehidupan itu sendiri. Menurut Robert H. Lauren, perubahan sosial adalah perubahan penting dari struktur sosial yang berupa pola-pola perilaku dan interaksi sosial. Yang dimaksud sebagai perubahan kebudayaan adalah suatu perubahan yang terjadi pada sistem budaya, bahasa, kesenian, dan cita rasa pada suatu masyarakat. Proses perubahan kebudayaan ini biasanya memakan waktu cukup lama dan biasanya kelanjutan dari perubahan sosial. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan yang terjadi pada struktur. Selanjutnya, evolusi kebudayaan dan peradaban. Buku The Street West pada tahun 1981 bulan 10-11 karya Austin Toffler mengatakan bahwa evolusi kebudayaan terjadi dalam 3 gelombang dalam kehidupan manusia. Yang pertama, gelombang yang merupakan tahap peradaban pertanian. Gelombang yang kedua, gelombang yang merupakan tahap peradaban industrial. Dan yang terakhir adalah gelombang yang merupakan tahap peradaban informasi. Menurut L.H. Morgan, proses evolusi masyarakat telah mengalami 8 tahap. Setiap tahapan memiliki
kekhususan dan keistimewaan tahapan proses tersebut adalah satu, zaman liar tua. Zaman ini manusia hidup dari meramu dan mulai ditemukannya api. Yang kedua, zaman liar madya. Ini di zaman ini manusia sudah menemukan alat untuk menangkap hewan buruan. Ketiga, zaman liar muda. Zaman ini mulai pandai membuat tembikar. Dan yang keempat, zaman barbar tua. Zaman ini menuai peternak dan bercocok tanam. Yang kelima, zaman barbar madya. Zaman ini sudah mulai pandai membuat benda-benda logam. Yang keenam, zaman barbar muda. Zaman ini mulai mengenal tulisan. Yang ketujuh, zaman peradaban purba. Zaman peradaban purba. Zaman ini kota-kota mulai berdiri seperti kota Harappa dan Mohenjo-daro. Yang ke-8, zaman peradaban masa kini, yaitu zaman ini dimulai industrial. Selanjutnya, peradaban dan wujud. Suatu peradaban adalah suatu kebudayaan pula, maka peradaban memiliki tiga wujud kebudayaan, yaitu sistem gagasan atau sistem budaya, sistem sosial, dan kebudayaan material. Selain itu juga memiliki 7 unsur kebudayaan yang bersifat universal seperti bahasa, sistem pengetahuan, sistem teknologi maupun peralatan hidup, sistem organisasi, rumah dan kepercayaan. Kemudian penjelasan dari kegiatan belajar 1. Selanjutnya pada kegiatan belajar 2 tentang manusia dan peradaban akan dijelaskan oleh Kak Dian Ika Pratiwi. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Melanjutkan dari presentasinya Kak Andi, pengertian manusia sebagai makhluk hidup, beradaptasi dan masyarakat adab. Peradaban tidak hanya menuju pada hasil kebudayaan manusia yang sifatnya fisik, seperti barang, bangunan, dan benda-benda. Kebudayaan merupakan keseluruhan dari budidaya manusia, baik cipta, karsa, dan rasa. Adab arti sopan. Manusia sebagai makhluk beradab artinya pribadi manusia itu memiliki potensi untuk berperilaku sopan, berakhlak dan berbudi pekerti yang luhur menuju pada perilaku pada manusia. Manusia beradab adalah manusia yang bisa menyelaraskan antara cipta, rasa, dan karsa. Kalian 2002 menyatakan manusia yang beradab adalah manusia yang mampu melaksanakan hakikatnya sebagai manusia monopolitatif secara optimal. Manusia adalah makhluk yang beradab sebab dianugerahi harkat, martabat, serta potensi kemanusiaan yang tinggi. Konsep masyarakat adab berasal dari konsep civil society. Dari asal kata society, cilis, istilah masyarakat adab dikenal dengan kata lain masyarakat sipil, masyarakat warga, atau masyarakat madani. Masyarakat adab atau masyarakat madani dapat diartikan sebagai suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya. Pada mulanya, civil society berasal dari dunia barat. Adalah Dato' Anwar Ibrahim, atau mantan wakil Perdana Menteri Malaysia, yang pertama kali memperkenalkan istilah masyarakat madani sebagai istilah lain dari civil society. Nurcholis Majid mengindonesiakan civil society Inggris dengan masyarakat madani. Ketenangan, kenyamanan, ketentraman, dan kedamaian sebagai makna hakiki manusia yang beradab. Sudah menjadi kodrat alam bahwa manusia dalam hidup selalu bergaul dan berkumpul serta hidup bersama-sama dengan manusia lainnya dalam satu tempat dan waktu tertentu, disebut masyarakat. Dalam masyarakat, manusia saling mengadakan hubungan dan kerjasama interaksi antara satu dengan yang lain. Itu disebabkan filosofis terkenal Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Dinamika peradaban global. Berbicara tentang dinamika peradaban berarti kita berbicara tentang perubahan, sedangkan bila melihat perubahan maka perubahan tidak pernah
lepas dari gejala modernisasi dan juga globalisasi, yang sudah merupakan arus utama yang bergerak melanda seluruh bangsa di dunia termasuk Indonesia. Modernisasi bisa dikatakan sebagai perubahan sosial yang direncanakan. Modernisasi bisa juga diartikan sebagai suatu proses perubahan dari masyarakat tradisional ke wujud masyarakat yang modern. Faktor utama penyebab modernisasi adalah perkembangan pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam masyarakat. Globalisasi, sebar luas pengaruh ilmu pengetahuan dan budaya yang ada di setiap penjuru dunia ke penjuru dunia yang lain hingga tidak jelas lagi batas-batas yang jelas dari suatu negara. Perkembangan teknologi menjadi salah satu faktor mengapa globalisasi dapat dianggap positif. Problematika peradaban pada kehidupan manusia. Perbedaan mencolok dari peradaban yang dianut oleh manusia terletak pada tingkat intelektual, perasaan keindahan, penguasaan teknologi, dan tingkat spiritual yang dianut. Bentuk kebudayaan masyarakat modern zaman sekarang cenderung meniru kebudayaan Barat, baik pola kehidupan, cara pikir, ideologi, dan politiknya. Hal ini membuat perkembangan mereka meningkat konsep masyarakat tradisional. Meskipun struktur masyarakat modern cenderung keberatan ini sangat rapuh bila dibandingkan dengan masyarakat tradisional. Namun mereka menguasai sektor-sektor penting dan strategis dalam kehidupan. Mereka mempunyai misi untuk menyatukan antara masyarakat modern dan masyarakat tradisional dengan cara menarik masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. Oleh karena itu, terjadilah perlawanan-perlawanan dari usaha ini, di mana masyarakat modern cenderung bersifat agresif dan otoriter dalam menghadapi masyarakat tradisional. Masyarakat modern cenderung menggunakan alternatif cara Barat untuk menyelesaikan suatu masalah daripada kembali ke pandangan hidup masyarakat tradisional. Namun demikian, cara-cara tersebut tidak dapat pula mengubah pandangan hidup masyarakat tradisional dalam keimanan, perasaan nasionalis, kemerdekaan, dan kehormatan. Dengan demikian, krisis multidimensional yang tidak dapat diatasi menunjukkan bahwa kondisi peradaban Indonesia semata-mata bertumpu pada bentuk eksternal dan tidak didukung oleh kekuatan dari dalam. Reformasi yang maksudnya untuk menjalankan koreksi total dengan meluruskan peradaban yang sedang terkena krisis ternyata tidak berdaya sama sekali. Dalam hal ini menjadi eufori, kebebasan yang sewenang-wenang, oportunisme, hipokrisi, pragmatisme, dan materialisme. Di sini terlihat peradaban Indonesia terlihat makin dangkal dan makin menurun kualitasnya. Baik, terima kasih atas penjelasan dari Kak Dian Pratiwi dan terima kasih untuk rekan-rekan yang telah menyimak presentasi kami hari ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan banyak harus yang dipelajari. Saya ucapkan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.